digitalisasi presensi. Berdasar di era transformasi digital ini, hampir semua aspek kehidupan kita mengalami perubahan besar. Salah satu proses administrasi yang sering dianggap sederhana, namun vital adalah pencatatan kehadiran. Presensi bukan sekedar data siapa yang hadir atau tidak, mereka menjadi bagian penting dari pengelolaan waktu, evaluasi kinerja, kepatuhan terhadap aturan, dan pengambilan keputusan perusahaan. Namun, masih banyak perusahaan atau instansi yang menggunakan sistem presensi konvensional, dan disinilah kita mulai melihat tantangan yang perlu kita benahi. Yang pertama ada masalah. Ada beberapa masalah utama dari presensi konvensional. Antara lain, yang pertama ada rentan terhadap kecurangan. Yang kedua, misalnya titik absen, manipulasi waktu, atau data yang tidak akurat. Yang ketiga, ada waktu pengolahan yang lambat. Yang keempat, rekapitulasi data presensi memakan banyak waktu, apalagi untuk organisasi besar. Yang kelima, ada human error. Yang keenam, kesalahan pencatatan, kehilangan data, hingga ketidakjelasan catatan kehadiran. Yang ketujuh, kurangnya real-time monitoring. Yang kedelapan, dengan sistem manual, kita tidak bisa memantau kehadiran pegawai secara langsung saat itu juga. Yang kesembilan, biaya administratif tinggi. Yang ke-10, membutuhkan banyak sumber daya untuk pencatatan, rekapitulasi, dan pelaporan. Dan masalah-masalah ini tidak hanya menghambat produktivitas, tapi juga bisa berujung pada kerugian finansial dan reputasi perusahaan. Ini adalah contoh presensi konvensional. Dengan adanya digitalisasi presensi melalui sistem berbasis teknologi, proses pencatatan kehadiran menjadi lebih efisien dan akurat. Karyawan dapat melakukan presensi secara real-time melalui aplikasi atau perangkat berbasis cloud, tanpa perlu antri atau bergantung pada lokasi tertentu. Perusahaan juga mendapatkan kemudahan dalam memantau kehadiran karyawan, mengelola data secara otomatis, serta memastikan transparansi dalam sistem kehadiran. Digitalisasi ini memberikan keuntungan dari sisi kecepatan, akurasi, kemudian akses, dan efisiensi dalam pengelolaan presensi. Solusinya, ini adalah contoh presensi digital. Nah, sebagai solusi atas berbagai masalah tersebut, jawabannya adalah digitalisasi presensi. Digitalisasi presensi menggunakan teknologi untuk mencatat, menyimpan, dan mengolah kehadiran secara otomatis dan real-time. Beberapa bentuk digitalisasi absensi presensi meliputi: yang pertama ada presensi fingerprint, yang kedua ada presensi berbasis GPS dan mobil app, dan yang ketiga ada presensi berbasis wajah atau facial recognition, yang keempat ada presensi melalui kartu RFID, yang kelima ada presensi online berbasis cloud system. Keuntungan dari digitalisasi presensi adalah: yang pertama meningkatkan akurasi, yang kedua data tercatat otomatis menimbulkan human error, yang ketiga meningkatkan transparansi, yang keempat pegawai dapat memantau sendiri kehadiran mereka, dan juga mudah melakukan audit, yang kelima efisiensi waktu dan biaya, yang keenam rekapitulasi data dilakukan otomatis, laporan dapat dihasilkan dalam hitungan detik, yang ketujuh monitoring real time, yang kedelapan terutama penting bagi perusahaan dengan karyawan magang atau kerja remote, yang kesembilan integrasi dengan sistem lain, yang ke-10 seperti sistem payroll, HRIS, Human Resource Information System, dan manajemen proyek. Contoh penerapan di dunia usaha. Beberapa contoh penerapan digitalisasi presensi di dunia usaha. Yang pertama ada perusahaan retail, yang kedua dengan banyak cabang. Perusahaan retail menggunakan aplikasi mobile berbasis GPS untuk memastikan karyawan melakukan check-in dari lokasi kerja yang sah. Yang ketiga ada pabrik manufaktur. Yang keempat, penggunaan fingerprint di pintu masuk untuk mencatat waktu masuk dan pulang kerja. Data ini terintegrasi dengan sistem penggajian otomatis. Yang kelima, perusahaan IT dan startup. Yang keenam, presensi berbasis aplikasi online, bahkan bisa diakses dari rumah atau mendukung WFH, work from home, dan dengan wajib berbasis autentikasi wajah. Yang ketujuh ada perusahaan jasa. Yang kedelapan ada tenaga transportasi menggunakan aplikasi mobile untuk check-in dari lokasi klien. Semua contoh ini membuktikan bahwa digitalisasi presensi bukan hanya sekedar tren,
serta penerapan di kehidupan sehari-hari. Tak hanya di dunia usaha, konsep digitalisasi presence juga mulai merambah ke kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sekolah dan universitas. Yang kedua, menggunakan presensi QR, kode, atau aplikasi mobil untuk mencetak kehadiran siswa dan mahasiswa. Yang ketiga ada komunitas sosial dan event. Yang keempat adalah check-in peserta yang menggunakan QR code sehingga dapat hadir tercatat otomatis. Yang kelima ada kelas kursus dan pelatihan. Yang keenam, peserta pelatihan online wajib mengisi presensi digital sebelum dan sesudah sesi. Yang ketujuh ada lingkungan rumah ibadah atau organisasi. Yang kedelapan ada catatan kehadiran anggota jamaah atau komunitas secara online untuk keperluan administrasi. Dan ini membuktikan bahwa kesadaran pentingnya kehadiran dan data akurat sudah menjadikan kebutuhan umum, tidak hanya di sektor bisnis. Tantangan apa saja yang ada di digitalisasi presensi? Ada beberapa tantangan dalam menerapkan digitalisasi presensi, seperti yang pertama ada investasi awal untuk pembelian sistem dan pelatihan pengguna. Yang kedua ada kebutuhan infrastruktur, koneksi internet atau server. Yang ketiga kekhawatiran privasi dan keamanan data. Namun semua tantangan ini dapat diatasi dengan yang pertama memilih vendor terpercaya. Yang kedua memberikan edukasi kepada pengguna. Yang ketiga menyusun kebijakan keamanan data yang tepat. Jadi kesimpulannya, digitalisasi presensi adalah langkah penting dalam mendukung efisiensi, akurasi, dan transparansi baik di dunia usaha maupun kehidupan sehari-hari. Sistem konvensional yang rentan terhadap kesalahan dan manipulasi sudah tidak lagi relevan di era digital ini. Dengan mengadopsi teknologi presensi digital, organisasi bisa mempercepat proses administrasi, yang kedua mengurangi potensi kecelakaan, yang ketiga memantau kehadiran secara real-time, yang keempat mempermudah integrasi dengan sistem lain seperti payroll dan HRIS. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, manfaat jangka panjang dari digitalisasi presensi jauh lebih besar. Transformasi ini bukan hanya soal mengikuti tren, melainkan sebuah kebutuhan untuk membangun organisasi yang lebih produktif, profesional, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Digitalisasi presensi adalah investasi dalam kepercayaan, efisiensi